pemirsa CBTV News, kembali bersama dengan kami dengan program spesial kami, acara Ngopi Bareng Ngobrol Pintar. Kali ini sudah hadir di studio yang sengaja kami undang beberapa hari, namun baru kali ini jadwalnya bisa terpenuhi dengan kesibukannya salah satu politisi muda ya dari Partai Nasdem, DPC atau DPD Kota Probolinggo. Kebetulan yang bersangkutan berada di DPRD Kota Probolinggo di Komisi 2 ya. Ini narasumber saya ini umurnya masih muda ya, cuman sangat getol sekali kalau kita lihat di beberapa media atau menurut saya ini cukup vokal dalam berbicara atau membela hak-hak rakyat ini. Seperti apakah hatinya seorang politisi muda ini? Apa kabar ini? Alhamdulillah saya diberikan sehat walafiat hari ini sehingga bisa menghadiri undangannya Bang Louis di studio CB News ini. Terima kasih atas undangannya. Baik. Masih bro, banyak warga Probolinggo penasaran karena hanya lihat atau baca tulisannya saja atau lihat di stiker-stikernya saja. Ya, artinya hanya sekedar iklan. Hari ini mumpung tayang di layar kaca CB News, buka maskernya, tidak apa-apa karena tadi kita sudah steril ya, biar bisa lihat ini politisi muda ya, hatinya seperti apa ini ya, kok begitu luar biasanya dalam membela hak rakyat. Bisa memperkenalkan diri dulu ya. Terima kasih peserta seluruh masyarakat yang berkesempatan menonton CB News ini. Perkenalkan, nama saya Sibro Malisi, teman-teman biasa memanggil saya Sibro. Saya terpilih dari Dapil Kanigaran dan Wonoasih dari Partai Nasdem. Alhamdulillah di periode ini saya diberikan mandat oleh teman-teman anggota Dewan dengan duduk di Ketua Komisi 2 DPRD Kota Probolinggo sekaligus menjadi anggota Badan Anggaran DPRD Kota Probolinggo. Wow, luar biasa. Politisi muda, putra daerah Kota Probolinggo asli ya, yang akhirnya menduduki di kursi parlemen, kursi panas ini sebagai ketua Komisi 2 ya. Mas Sobri, saya lihat dalam jabatan politik yang sekarang diduduki ini, selain jiwanya atau umurnya masih muda ya, kok begitu getolnya saya lihat ini. Semangatnya ini melampaui batas ini menurut saya ini sudah. Semangat sekali dalam memperjuangkan misalnya kebijakan-kebijakan yang tidak pro kepada rakyat atau bagaimana? Jadi begini, ketika saya dilantik menjadi anggota DPRD, saya mulai belajar memahami tugas pokok dan fungsi anggota DPRD. Bahwa kita sebagai anggota DPRD merupakan bagian dari pemerintah daerah yang memiliki 3 tugas pokok fungsi itu yang biasa kita sampaikan kepada masyarakat. Ada fungsi pengawasan, ada fungsi membuat peraturan perundang-undangan, hingga fungsi mengesahkan, mengajukan anggaran. Tapi saya tidak ingin fungsi itu hanya menjadi bacaan saja. Karena memang ini adalah pilihan hidup dan takdir saya menjadi anggota dewan, maka pilihan saya itu adalah harus mengawasi sesuai dengan janji saya ketika saya dilantik. Saya yakin ketika kita melaksanakan fungsi pengawasan dengan baik, misalkan, memang ada 2 sisi. Ada yang tidak sepaham dengan saya dan ada yang mungkin mendukung. Tapi itu adalah bagian dari konsekuensi. Yang terpenting satu, saya dalam melaksanakan fungsi pengawasan selama ini menjadi anggota dewan, saya tidak ada tendeng alih-alih ingin mendapatkan sesuatu. Yang paling penting adalah seluruh anggaran pendapatan belanja daerah di Kota Probolinggo sebesar 1,1 triliun ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kota Probolinggo, dan ini belum masuk ke sana. Belum masuk ya? Belum masuk ke sana. Baik masih bro. Beberapa hari yang lalu ya, saya lihat Anda sudah berbicara tentang PTT dan GTT ya kan ya, pegawai tidak tetap dan guru tidak tetap, terkait gaji ini ada gonjang-ganjing ini soal gaji ya. Dan saya lihat Anda begitu vokal sekali berbicara di media ini ya. Jadi ceritanya begini. Kita tahu bahwa PTT dan GTT di Kota Probolinggo ini merupakan sebuah aparatur
yang tugasnya luar biasa. Mereka tidak jauh berbeda ketika praktek di organisasi perangkat daerah atau di dinas. Mereka hampir sama pekerjaannya dengan teman-teman yang berstatus aparatur sipil negara atau ASN. Tapi di kota Probolinggo ini upah, gaji atau honor atau sebutan lainnya ini merupakan terkecil se-Jawa Timur. Terkecil ya? Terkecil se-Jawa Timur. Guru hari ini masih mendapatkan 1 juta dipotong BPJS. Cuman 1 juta? 1 juta dipotong BPJS. Kemudian ada PTT, ada yang menerima 800.000 dipotong BPJS. Ada yang menerima 1.200.000 dipotong BPJS. Nah, belakangan wali kota yang terhormat kita ini mengeluarkan aturan. Mereka di masa pandemi itu diterapkan WFH dan WFO. Ada yang bekerja di rumah, ada yang bekerja di kantor. Bagi mereka yang bekerja di kantor, itu absensi di kantor. Bagi mereka yang bekerja di rumah, mereka tetap melaksanakan absensi dan melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang diberikan oleh atasan langsungnya. Kalau guru diberikan oleh kepala sekolah, kalau di dinas mereka diberikan tugas oleh kepala dinasnya. Nah, saya yakin mereka itu sudah bekerja, apalagi di masa pandemi, kekhawatiran takut terpapar COVID dan lain sebagainya. Nah, tiba-tiba ada aturan yang hemat saya sangat menyilat atau menyakiti hatinya rakyat. Kenapa? Upah mereka sudah 1 juta, upah mereka sudah 800, tiba-tiba hanya karena tidak absensi, ya, mereka harus dipotong. Dan ini bukan katanya. Saya di lingkungan dinas, di lingkungan sekretariat DPRD juga mendapatkan keluhan yang sama. Jadi mereka sudah diinformasikan oleh bendahara untuk, kita tahu bahwa PTT itu bekerja terlebih dahulu, baru kemudian dibayar. Jadi ketika bulan Agustus ini, mereka yang menerima gaji bulan Agustus ini dihitung pekerjaan mereka pada bulan Juli. Nah, bendahara pada masing-masing dinas ini kan mengajukan terkait dengan pencairan honor mereka, honor para PTT dan GTT. Di situ sudah tertuang, taruhlah si Bro Malisi PTT di Sekwal misalkan. Mereka karena kamu tidak absensi, maka kamu bulan ini akan mendapatkan 600.000. Mereka akan mendapatkan 100.000. Mereka akan mendapatkan 500.000. Itu kalaupun yang menjadi persoalan sebenarnya, kenapa kok peraturan ini harus berlaku surut? Ya, sehingga tidak ada kesiapan bagi para PTT dan GTT untuk memastikan bahwa mereka sudah masuk. Ya, ini yang menjadi masalah, Bang Luis. Begitu. Baik. Berkaitan dengan pegawai tidak tetap dan guru tidak tetap, terus ada aturan baru yang muncul. Apa diketahui oleh teman-teman di Dewan? Nah, tentang aturan itu? Saya baru dengar sepintas, kalau keluhan saya mendengar. Kemudian ditambah lagi kemarin kita kedatangan PGRI bahwa pemerintah mengeluarkan peraturan wali kota serta surat edaran. Secara pribadi saya tidak mengetahui. Karena memang di dalam website pemerintah kita belum bisa kita baca bersama. Nah, jadi peraturan itu keluar pada bulan Agustus, berlaku sejak 1 Juli. Dari sisi hukum boleh dari sisi hukum. Tetapi dari sisi kelayakan, kepatutan, kepantasan, ya, ini sudah terlihat bahwa ini ada arogansinya. Jadi pemerintah seolah-olah memiliki sebuah kekuasaan absolut sehingga mereka tidak pernah melibatkan bawahannya. PGRI saya tanya secara langsung tidak pernah dilibatkan. Dewan Pendidikan tidak pernah dilibatkan. Pegawai honorer yang senior misalkan tidak pernah dilibatkan dalam proses penyusunan regulasi. Nah, sementara ini ada kendala. Banyak yang saya dengar sendiri langsung ketika tanya, mereka sudah absen.
tetapi perangkat pendukungnya tidak disiapkan oleh pemerintah sehingga tidak terbaca, tidak absen dalam sistem itu. Nah, makanya saya meminta kepada pemerintah, silakan berikan aturan seketat apapun, berikan aturan sebaik apapun, dengan cara apapun, tapi jelas berikan ruang. Karena kita tidak ada di dalam negara kerajaan, tapi kita ada di dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia yang harus taat dan patuh pada hukum, tapi tetap memberikan kesempatan. Jadi misalkan, sosialisasi penting, itu pasti. Sosialisasi itu harus dilakukan. Kedua, berikan peluang kepada yang merasa dirugikan untuk menyampaikan bahwa saya ini sebenarnya sudah absen, saya ini sebenarnya sudah masuk tiap hari. Lah ini tidak ada. Jadi tidak ada alur dan mekanisme. Nah, kan paling tidak ada tahap pembinaan terlebih dahulu, ada klarifikasi, sehingga ketika itu benar-benar sudah direalisasikan, kita tidak merasa sakit hati. Bayangkan Pak, 1 juta mereka harus masuk dari jam 7 sampai jam 4 ya. Tukang bangunan saja di kota Probolinggo hari ini dengan menerima tidak makan, dia sudah diupah 80.000 ya, satu hari. Kita yang sudah 1 juta, kita yang hanya 1 juta dipotong BPJS, dipotong, kan begitu. Makanya ini saya berharap bahwa kebijakan yang semacam ini cukup sekali dan terakhir. Kasihan, karena bagaimanapun para PTT dan GTT bagi saya secara pribadi itu adalah pahlawan. Pahlawan yang telah memberikan layanan kepada masyarakat. Mereka salah dicaci, tetapi ketika mereka benar, mereka tidak akan diberikan penghargaan. Itulah nasib PTT dan GTT. Makanya kita harus kawal betul, kita advokasi betul, sehingga mereka benar-benar mendapatkan upah. Makanya target kami tidak hanya seharusnya di tengah-tengah pandemi ini mereka harus mendapatkan kesempatan untuk ditambah upahnya. Karena kemampuan keuangan kita cukup, gitu. Kemampuan keuangan kita cukup. Cukup ya? Sangat cukup Pak. Lebih dari cukup bahkan. Sangat cukup. Dari postur APBD kita sangat cukup. Jadi ini apa hanya sekedar sanksi atau keuangan kita tidak cukup? Nah, kalau saya melihatnya ini ada sebuah grand design anggaran yang saya tidak tahu. Jadi dengan alasan pandemi Covid, anggaran dinas itu dikurangi sehingga banyak anggaran-anggaran itu, kegiatan-kegiatan dinas maksud saya, yang tidak bisa dilaksanakan, padahal itu menjadi tugas pokok dan fungsi pada masing-masing dinas. Nah, saya tidak tahu kenapa. Karena kenapa saya berasumsi begitu, saya bukan tanpa alasan. Pada LKPJ tahun 2020, laporan keterangan pertanggungjawaban tahun 2020, dari anggaran 1,1 triliun, pemerintah itu tidak bisa menyerap anggaran 230 miliar. Banyak sekali ya. Banyak sekali. Silpa ini ya? Silpa lebih penggunaan anggaran, kan begitu. Nah, uang 230 miliar ini sebenarnya cukup ketika itu digunakan oleh dinas-dinas yang lain. Kenapa kok harus dipaksakan pada waktu itu direfusing kalau memang tidak bisa menyerap, kan begitu. Nah, ini di tahun 2021 juga dilakukan begitu. Makanya apa yang diinginkan pemerintah ini? Anggarannya tidak diserap, tetapi uangnya malah diambil, ditaruh di dinas yang menangani COVID. Kalau bisa diserap, kemudian manfaat masyarakat bisa memanfaatkan, saya tidak masalah. Ini tidak, yang ada hanya pemerintah memberikan bantuan sebesar 200.000 dan 5 kg itu pun hanya sekali, Pak. Padahal seandainya satu kepala keluarga diberikan 1 juta saja setiap bulan selama 6 bulan, karena pandemi COVID cukup duit kita. Kenapa kok pemerintah tidak memilih itu? Termasuk silpa tadi itu. Iya, kita gunakan uang silpa itu. Kita gunakan anggaran yang ada, kan begitu. Regulasinya ada. Wow. Pemerintah kita kan diminta 3 nih dalam penanganan COVID. 1 itu penanganan kesehatannya, kedua pengaman jaring sosial, kemudian memberikan bantuan, kan begitu. Berikanlah uang itu kepada masyarakat 1 juta. Yang paling penting tidak fiktif. Dan saya jamin saya yang akan pertama kali bertanggung jawab di hadapan hukum kalau uang itu
diberikan kepada masyarakat, lalu ada orang yang dianggap bersalah oleh aparat penegak hukum, saya berani. Yang paling penting bahwa uang itu diberikan kepada masyarakat, karena semua hari ini berdampak. Hari ini masyarakat sedang haus dan kelaparan. Ini yang menjadi persoalan, kenapa kok masih ada pemotongan, kemudian juga masih ada anggaran yang dipotong. Termasuk perdinnya Dewan ini. Termasuk anggaran perjalanan dinas anggota DPRD. Begitu. Saya tidak menafikan. Anggota DPRD itu memiliki anggaran peningkatan kapasitas. Ini yang harus dipahami oleh masyarakat ya. Jadi jangan dilihat perjalanan dinas. Wali kota tahun 2020 menganggarkan perjalanan dinas ke luar negeri. Yang tidak diserap 2019 Pak Wali jalan-jalan ke luar negeri. Kalau kemudian kita bicaranya jalan-jalan. Tetapi kalau kita berpikir positif bahwa ini anggaran di DPRD ini adalah anggaran peningkatan kapasitas kelembagaan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Ingat, pemerintah itu bukanlah Tuhan, Pak. DPRD bukanlah malaikat. Kan begitu. Kenapa kok saya mengatakan pemerintah itu bukanlah Tuhan? Orang yang tidak diawasi itu pasti Pak, akan melaksanakan sesuatu yang melanggar dari relnya, itu pasti Pak. Makanya kenapa kok negara kita memberikan trias politikal? Karena memang pemerintah kota itu melaksanakan fungsi anggaran, kita melaksanakan fungsi pengawasan. Ini harus dijadikan duduk persoalan. Ini harus dijadikan fokus bahwa DPRD ini pengawasi. Nah, kami tidak ingin pengawasan kami stagnan, hanya itu saja. Maka kami perlu melaksanakan studi referensi, Pak. Studi referensi. Seandainya pemahaman keilmuan saya cukup, taruhlah saya pandai, gitu. Karena saya berhubung bodoh, taruhlah saya pandai, saya tidak akan ikut, Pak. Yang namanya studi referensi itu. Berapa sih? Duitnya tidak banyak. Saya sampaikan, saya hanya menerima uang tidak lebih dari 410.000. Kalau saya perjalanan dinas, meninggalkan istri dan anak, dan konsekuensi saya bisa terpapar. Untuk apa saya lakukan uang hanya 410.000? Untuk masyarakat. Coba bayangkan, studi referensi. Contoh, kemarin saya ke Jombang. Di Jombang itu refocusing tidak ada. Pergeseran anggaran itu tidak ada. Sudah direncanakan pada tahun 2020 ketika ada membludak pasien COVID, ini upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah. Begitu ya. Nah, kenapa kok di Kota Probolinggo tidak bisa? Nah, ini kan ilmu baru bagi kami. Kemudian di mana? Di Kabupaten Jombang itu seluruh masyarakat Kabupaten Jombang tanpa terkecuali by name by dress, mereka mendapatkan bantuan, Pak. Begitu. Nah, ini harus juga dilakukan. Ini hasil dari studi referensi. Dengan penuh risiko tadi. Dengan sango yang kecil, resikonya macam-macam. Ya. 410.000. Ini beli makan selesai. Saya baru paham sekarang. Iya. Jadi bukan jalan-jalan. Bukan jalan-jalan. Coba. Kalau bukan anggota dewan, Pak, ya dengan harus keluar, ya, meninggalkan anak, meninggalkan istri, ya. Kemudian sekarang pandemi COVID takut terpapar. Ngapain kita capek-capek keluar kota hanya untuk uang 410.000? Bayangkan sudah 410.000. Iya. Baik, Mas Ibro. Ya. Politisi muda Partai Nasdem 32 tahun. Hatimu seperti apa hatimu? Lantang sekali kalau bicara ini ya dalam memperjuangkan rakyat ini ya. Memang ada background dari sana, pernah jadi aktivis sebelum ada di DPR? Oh ya, saya kebetulan sebelum menjadi anggota dewan itu ya suka menulis sehingga saya terjun di dunia jurnalistik, Pak. Saya ikut salah satu media lokal lah di kabupaten dan di Kota Probolinggo ini, dan ilmu itulah sebagai dasar awal saya belajar. Saya hari ini tidak merasa pandai, dan juga sampai dengan detik ini saya masih merasa bodoh. Bodoh dalam arti saya perlu belajar. Tapi yang jelas ketika ada kedoliman, ketika kemudian ada ketidakberpihakan, maka sisa jabatan 3 tahun ini menjadi tanggung jawab saya. Karena saya tidak ingin setelah saya berakhir mengabdi,
saya dianggap anggota dewan yang hanya diam, dan diam. Sekali lagi saya dibayar oleh APBD oleh masyarakat ini untuk mengawasi. Makanya sih tidak ingin aturannya sebagai fungsi legislasi dan fungsi pengawasan dan anggaran. Tapi sekarang dewan malah diawasi. Lah makanya ini yang tidak boleh salah kaprah kan begitu. Gitu ya. Iya. Baik. Bung Bro, ya. Politisi muda 32 tahun. Saya suka sebut 30 karena memang mudah orangnya. Ya. Ini junior dengan cara berpikirnya sudah luar biasa sekali. Semangat ini bisa menjadi inspirasi untuk para aktivis yang lain. Setelah dengan adanya kayak begini, kira-kira harapan sebagai anggota DPR juga pada posisi di bidang anggaran ke depan harus bagaimana ini antara eksekutif dan legislatif ini? Harus duduk bareng atau gimana? Ya, kalau saya sekali lagi bagi saya eksekutif itu adalah mitra ya. Saya tidak pernah menganggap eksekutif itu adalah musuh saya. Eksekutif dalam hal ini Bapak Wali Kota yang saya hormati bahkan itu adalah Pak Wali itu diberikan mandat masyarakat Kota Probolinggo untuk mengelola tata pemerintahan yang baik. Sekali lagi mengelola tata pemerintahan yang baik. Saya diberikan mandat oleh masyarakat untuk mengawasi wali kota dan jajaran di bawahnya. Kan begitu. Nah, adapun kalau dalam perjalanannya ada hal-hal yang baik, maka saya harus katakan baik. Contoh, apa Pak Wali yang sudah baik menurut saya? Adanya program UHC di mana seluruh masyarakat Kota Probolinggo mendapatkan jaminan layanan kesehatan itu baik, Pak. Yang tidak semua daerah, saya harus akui itu. Gitu ya. Iya. Jadi ada apresiasi, tetapi ada juga sesuatu yang harus kita perbaiki. Perbaiki. Ya. Makanya paling tidak, marilah kalau DPRD-nya itu tidak didengar, apalagi masyarakatnya, Pak. Saya yakin 30 anggota DPRD secara pribadi tidak ada satupun anggota dewan yang berkeinginan untuk menjerumuskan masyarakat, tidak ada. Semuanya satu untuk kepentingan masyarakat. Iya, ada. Baik. Ini saya lihat kita keluar sedikit sekarang. Kita lihat Partai Nasdem ini secara pribadi ini mengenai melayani isoman ini luar biasa sekali. Konsepnya dari mana pertama ini? Ya, jadi begini, kita kan berpartai itu kan tidak ingin hanya ketika pemilu, Pak. Jadi Partai Nasdem itu merupakan partai modern yang dilahirkan baru 9 tahun. Kita ingin bahwa kehadiran Partai Nasdem itu dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Gitu ya. Kalau kita memberikan bantuan uang, jelas tidak mampu, Pak. Kan begitu. Maka kita ambil segmentasi terkecil dari mereka masyarakat yang terdampak COVID. Siapa itu? Masyarakat yang hari ini terpapar tapi dalam keadaan sehat, yang isolasi mandiri di rumah. Di beberapa daerah pemerintah hadir. Mereka memberikan makanan setiap hari karena uang kita ada anggaran 8 miliar hanya untuk makan isolasi mandiri di dinas kesehatan. Ada uang kita. Ada ya? Ada. Tapi pertanyaan, kenapa uang itu tidak digelontorkan? Makanya Nasdem hadir, kita rapat dipimpin Bapak Ketua DPD, Bapak Imawan, bersama teman-teman fraksi, mari kita iuran. Setelah saya dapat kunjungan kerja yang 410.000, setelah 3 hari dapat 1.200.000, saya gunakan uang sendiri untuk makan di dalam perjalanan. Kita sepakat uang perjalanan dinas yang kemarin kita gunakan untuk masyarakat yang isolasi mandiri. Wow, begitu luar biasa sekali. Iya. Baik, masih Bro. Siap, Bang Luis. Politisi muda 32 tahun, ya hatimu seperti apa kan gitu ya. Ini semangatnya ini. Yang penting tujuannya yang kita bicara ini adalah demi untuk rakyat ya, tidak untuk pribadi. Tidak untuk pribadi. Ataupun juga partai ya. Tidak. Untuk masyarakat gunanya. Masyarakat. Baik, terima kasih Bang Bro. Siap. Ada kesempatan lagi kita bisa bincang-bincang lagi. Siap. Yang jelas saya terbuka untuk CB News lah. Kalau kemarin saya belum bisa hadir karena memang saya lagi kondisi tidak enak badan, saya tidak ingin terpapar, tapi setelah saya melakukan swab alhamdulillah negatif. Makanya tadi saya langsung hubungi sendiri Bang Luis itu. Ayo Bang, saya pasti jadi hari ini. Kan begitu. Baik,
Pemirsa CB News, demikianlah bincang-bincang kami hari ini cukup hangat ya dengan politisi muda, putra daerah Kota Probolinggo dari Partai Nasdem yang sekarang menduduki kursi DPRD Kota Probolinggo di Komisi 2 tentang anggaran. Ya. Bincang-bincang kami kali ini kira-kira nanti bisa menjadi manfaat untuk kita semua. Demikian yang dapat kami laporkan dari Probolinggo, Jawa Timur, CB News untuk kita semua.